Oke, halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita live IG ya, teman-teman. Seperti biasa, setiap hari Senin jam 8 malam, guys. Dan kita masih ada live TikTok di hari Selasa jam 8 malam. Oke, guys. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ya, adalah pendapat pribadi gue 100% ya guys. Ini bukan kajian akademis, bukan jurnal ya, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, masih resmi sekarang ya, belum dipecat ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Teman-teman, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu, gitu ya. Karena kan masing-masing kita tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda ya, guys. Nah, teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh, apabila teman-teman mau yang tahu lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, teman-teman ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, sepertinya tadi agak ke pause. Gue matikan WiFi aja deh. Lebih bagus tanpa WiFi malah. Halo, halo. Oke, teman-teman kita promo dulu nih ya. Kita ada kelas baru di bulan Maret 2024 nanti ya, khusus untuk belajar akunting UMKM. Nah, bagi teman-teman yang pengusaha UMKM yang udah siap-siap mau naik kelas mengupgrade menjadi PT, CV, PTP, kan teman-teman butuh akunting tuh ya, butuh pembukuan yang lengkap ya. Nah, daripada bayar konsultan pajak mahal-mahal, mending lu belajar sendiri teman-teman. Nah, itu kita ada pelatihannya, namanya akuntingumkm.com ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa diskusi langsung dengan gua juga di hari mungkin Kamis atau Jumat nanti ya. Nah, ada live coachingnya di bulan Maret teman-teman ya, bulan depan. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM ini terbaik dan terdahsyat dari Pajak Smart ya. Silakan daftar di website www.akuntingumkm.com ya guys, untuk bergabung www.akuntingumkm.com. Oke, kita masih mau bahas sedikit nih mengenai PPh 21 ya guys. Mengenai menu perekam di web perekam ya. Jadi teman-teman yang mau merekam PPh 21, kemudian Anda sudah menciptakan user perekam khusus untuk PPh 21, itu lu perlu masuk ke website baru yang namanya perekam ebupot2126.pajak.go.id ya. Perekam ebupot2126.pajak.go.id. Itu untuk masuk ke bagian perekam. Jadi hanya untuk merekam ya. Nah, menu perekam ini atau website perekam ini diperuntukkan untuk orang yang sudah terdaftar email dan passwordnya untuk merekam ebupot 21 dan hanya untuk membuat atau merekam bukti potong, kemudian untuk bayar dan lapornya tidak di situ ya. Bayar dan lapornya itu ada di DJP online. Sedangkan membuatnya bisa di menu perekam, membuat dan mencetak bukti potong PPh 21-nya gitu. Itu mengenai menu perekam. Nah, sekarang bagaimana e-billing PPh 21 ya. E-billing PPh 21 teman-teman mulai Januari 2024 ini ya, tinggal kita buat secara otomatis di DJP online ya. Kita tidak perlu buat manual. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman sudah terhitung nih, bukti potong sudah dibikin kan. Kemudian ada tuh PPh 21 terhitung kan. Nah, PP21 itu tinggal klik aja di bagian e-billing, di bagian e-bupot situ ada menu untuk menciptakan kode billing. Setelah menciptakan kode billing, kita langsung bayar gitu ya. Tidak perlu kita bikin e-billing manual, nggak perlu. Nah, tetapi gimana kalau teman-teman sudah terlanjur bikin bikin e-billing manual? Kalau sudah terlanjur bikin e-billing manual, jawabnya nggak masalah teman-teman ya, silahkan dibayar saja e-billing manual, kemudian di-input NTPN-nya di sistem gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuman daripada repot-repot bikin e-bupot sendiri, e-billing sendiri, mending langsung ke sistem e-bupotnya, langsung bikin di situ pembayaran e-billingnya. Oke, bikin e-billingnya. Kemudian kita mau bahas mengenai PPh 21 nihil yang tidak ada pegawai, yang ada pegawai itu wajib lapor ya. Jadi bagi teman masih banyak yang bingung teman-teman ya. SPT PPh 21 yang nihil ada pegawainya itu wajib lapor. Oke. Tetapi kalau SPT PPh 21 itu nihil dan tidak ada pegawai, barulah tidak perlu lapor. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada pegawai, satu aja pegawainya, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai, itu tetap wajib lapor ya teman-teman ya.
banyak AR masih salah nih ya, banyak AR masih salah tangkap, yang sampai mengedukasi orang dengan cara yang salah ya. Banyak AR masih ngomong, eee, tidak perlu lapor kalau PP21 ini nihil gitu, padahal nggak begitu ya. Yang benar adalah walaupun PP21 ini nihil, tetapi ada, pegawainya, maka wajib bikin e-bupotnya, wajib bikin bukti potong dan wajib, lapor PP21 untuk bulan tersebut. Oke? Kemudian yang terakhir, ini cilaka nih ya, user perekam ini adalah buah si malakama teman-teman ya. User perekam PP21 itu kalau dihapus usernya, maka semua bukti potongnya akan hilang. Ini yang dikatakan oleh pajak ya, dari berita di DTC hari ini ya. Jadi ini menurut gua sebuah error yang sangat luar biasa, yang sangat sangat bodoh sekali ya sama tim IT-nya DJP ya. Jadi kalau lu bikin user perekam, kan lu pakai email sama password kan, orang yang merekam kan. Nah, gimana kalau orang yang merekam ini kemudian resign atau kemudian dia kecelakaan meninggal dan sebagainya ya. Intinya gimana kalau user perekam ini kita lupa passwordnya atau kita hapus usernya, maka seluruh bukti potongnya akan hilang. Ini adalah sebuah sistem yang sangat bodoh sekali ya. Dalam dunia IT itu ada yang namanya fail safe gitu ya. Fail safe artinya kalau human error terjadi, maka sistemnya itu akan menjaga supaya tidak fail, supaya nggak fail gitu ya. Nah, contoh, kalau Anda buka email tapi lu lupa password gitu ya, kan ada sistem yang namanya forgot password gitu kan. Atau kalau lu masih lupa lagi, lu bisa pakai device ya, bisa ada 2 device untuk meng-compare gitu ya. Atau lu bisa pakai SMS, atau pakai verifikasi wajah, atau pakai ya mungkin datang langsung ke kantor juga bisa gitu ya. Nah, tetapi sistem ini tidak berfungsi di dalam, e-buat PPh21. Kita nggak ngerti kenapa begitu ya, atau gua yang salah tangkap ya. Pokoknya intinya user perekam PPh21 itu tidak boleh dihapus dan tidak boleh lupa. Kalau sampai lupa atau kehapus, maka semua data menjadi hilang. Ini menjadi cilaka sekali teman-teman ya, bisa bingung lu nanti ya. Nah, tentu ini disengaja ya, supaya gua rasa sih untuk menjaga privasi ya, menjaga privasi dari para pegawai-pegawainya gitu. Tetapi kan gimana dong nanti kalau pegawainya resign atau dia meninggal gitu ya, lupa password-nya, kita bingung nih nanti nih, bukti potong hilang semua, kan bahaya sekali ya. Ya solusinya gimana? Solusi gampang sekali kok. Solusinya gunakanlah two-factor authentication, sama seperti Gmail, sama seperti aplikasi-aplikasi dunia IT zaman sekarang gitu ya. Gunakan ini authentication, Google aja Google, beres tuh. Nah, tapi kenapa DJP nggak mikir seperti itu ya? Nggak ngerti deh. Mungkin mahal kali bayar Google ya. Oke teman-teman, gue akan berusaha menjawab teman-teman yang mampu gue jawab teman-teman ya. Yang mampu saya jawab, saya akan jawab pertanyaannya. Bapak Om Swagonogiri, malam Om Swagonogiri, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Bapak Udista Haryanto. Malam kawan, kongsi facai. Ya, kongsi facai buat teman-teman yang merayakan ya. Tahun ini tahun naga ya, luar biasa. Semoga lanjut Bapak Sunawadah. Sehat selalu dan jangan bosan-bosan sharing ilmunya. Siap, terima kasih Ibu Sunawadah. Terima kasih. Bapak Swagonogiri. Swagonigiri. Om, cara lapor SPT untuk online shop yang omsetnya di bawah 500 juta bagaimana? Kan enggak bayar pajak. Jawabannya sama seperti biasa, Pak. Cuman nanti di bagian daftar omsetnya, Bapak tinggal isi. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nanti bagian PPh-nya 0 semua. Itu tinggal di-print ke PDF, tinggal dilaporkan, disubmit. Kemudian SPT tahunan dilapor seperti biasa, Pak. Isi harta, isi hutang, kemudian ada penghasilan lainnya, ada penghasilan dari final, dan lain-lain. Semua dilapor seperti biasa, Pak. Seperti biasa, tidak ada bedanya sama sekali. Oke? Cuman, di bagian lampiran 3, yang bagian PPh finalnya, yang UMKM 0,5%, itu nilai omsetnya ada, tapi nilai pajaknya 0. Gitu dong, Pak. Gampang kan? Nah, semangat teman tuh, Pak Swagonigiri. Om Swagonogiri. Om, kalau pekerja bebas, bayar pajak segepoknya di bulan apa? Hah? Segepoknya? Pekerja bebas bayar pajak segepoknya di bulan apa? Jadi pekerja bebas tuh Pak ya, atau freelancer gitu, dia kan terima bukti potong dari perusahaan yang kasih dia uang kan. Nah, dari perusahaan kasih dia bukti potong itu dia kumpulkan dan dia lapor di SPT tahunan, gitu Pak, di bagian bukti potong.
Nah, dia tidak perlu bayar bulanan ya. Seorang pekerja bebas tidak perlu bayar bulanan, dia tinggal terima bukti potong saja, nanti dia laporkan di SPT tahunan sebagai kredit pajak. Begitu, Pak. Oke. Semoga terbantu. Om Swagoni Giri. Ibu Melisa Isabella. Malam kawan, malam Bu Melisa. Ibu Melisa Isabella, malam kok, malam Bu. Untuk SPTOP, jika ada KPR yang dilapor tuh nilai sisa hutangnya ya kah? Tahunnya tahun mulai KPR. Betul Bu ya, tahunnya adalah tahun mulai KPR. Sekarang nilai hartanya adalah Ibu lapor nilai 100%, nilai penuh hartanya. Hutangnya adalah nilai hutang yang masih terhutang di bulan Desember ya, 31 Desember. Contoh nih, Ibu beli rumah 1 miliar contohnya. Ibu DP 300 juta contohnya. Kemudian sudah terbayar 100 juta sampai bulan Desember nih. Oke, berarti masih ada hutang 600 kan? Nah, jadi rumahnya dilapor 1M, hutangnya dilapor 600, senilai yang masih terhutang. Gitu, Bu. Beres kan? Nah, nanti bagaimana bisa tahu ini benar apa enggak? Tahu ini benar apa enggak adalah dari nilai harta bersih. Harta bersih adalah harta kurang hutang. Nah, harta kurang hutang adalah harta bersih. Ini adalah nilai uang yang sudah Ibu bayarkan kepada si developer. Gitu, Bu. Oke. Semua itu Bu Melisa. Dan saya itu lapor KPR tuh nilai hutang adalah nilai pokok hutangnya. Saya nggak lapor bunganya. Jadi hanya pokok hutang saja. Gitu. Oke, semoga teman tuh Bu Melisa. Ibu Swagoni Giri. Bapak. Om, kalau sudah print suket PP55, tapi nggak terpakai bagaimana ya? Tidak masalah, Pak. Tidak masalah, simpan di rumah aja. Simpan di komputer. Terpakai ya bagus, tidak terpakai ya tidak apa-apa. Gitu ya. Semoga teman tuh Pak Om Swagoni Giri. Makasih Om, sama-sama Om Swagoni Giri. Bapak Andre Jaswanda, cara hitung PPN atas obat di RSCO, tapi pembelian obat Rajal dan Ranap digabung. Gimana ya? Saya juga bingung itu Pak. Sepertinya menggunakan metode proporsional. Jadi dia pakai metode proporsional. Berapa proporsional yang rawat jalan dengan rawat inap? Nah, nanti tinggal dipecah dari situ. Pakai persentase. Sepertinya begitu Pak ya. Coba cek ke AR deh Pak gimana caranya. AR juga pasti bingung itu cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? Jadi kan PPN masukan atas rawat inap kan tidak dapat dikreditkan kan gitu ceritanya kan. Nah, gimana caranya? Hitung deh, hitung manual deh. Kalau nggak bisa manual pakai proporsional. Kira-kira begitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa masuk itu Pak. Oke. Semoga terbantu Pak Andre Jaswanda. Rumah sakit pada bingung. Ya, Ibu Sean Daniel 037. Malam kok, malam Bu. Mau tanya, saya mahasiswa, belum punya NPWP. Apakah juga diwajibkan melakukan pemadanan NIK jadi NPWP? Tidak perlu Pak, tidak perlu. Jadi, terhitung sekarang saya sudah punya NPWP. Tidak. Dan wajib lapor SPT. Tidak ya. Jadi, orang yang punya KTP nih ya, gua kasih lihat KTP deh. Orang yang sudah punya KTP tetapi tidak punya NPWP, maka dia tidak perlu ngapa-ngapain. Dia tetaplah tidak punya NPWP, dia tetaplah tidak perlu lapor SPT, nggak perlu ngapa-ngapain. Oke? Yang perlu ngapa-ngapain adalah orang yang sudah punya NPWP. Kalau dia sudah punya kartu NPWP, maka dia perlu memadankan antara NPWP dengan KTP-nya, dipadankan. Yang dimaksud pemadanan adalah menginput men-input nomor NIK-nya di dalam sistem DJP online. Gitu doang maksudnya Bu, Pak. Gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak punya NPWP, yang belum punya NPWP, walaupun sudah punya KTP, itu tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak otomatis jadi punya NPWP. Enggak. Dan tidak perlu hitung, nggak perlu lapor, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Kecuali nanti Ibu mau bikin NPWP. Nah, kalau mau bikin NPWP, itu pun tidak langsung otomatis dari KTP ya. Tidak langsung otomatis KTP berubah jadi NPWP, enggak. Dia tetap harus mendaftarkan diri punya NPWP, barulah terbit kartu NPWP, tetapi nomornya adalah nomor yang sama dengan nomor NIK. Gitu loh. Oke. Semua teman-teman Pak Ibu Sen Daniel. Bapak Edo Yan Pratama, kok mau tanya, untuk PPHOP UMKM dalam bentuk CV, berdirinya 2020. Apakah di tahun 2024 masih bisa PPh final 0,5%? Oke, kan CV kan 4 tahun Pak ya, CV 4 tahun ya, 2020, 21, 22, 23, selesai Pak, selesai. Mulai Januari 2024, tahun ini nih, sudah tidak bisa pakai PPh 0,5%. Gitu Pak. Oke, jadi
dia berdiri di bulan apapun di 2020, tetap itu adalah tahun pertama. Tahun kedua 2021, 2022, 2023. Tahun lalu Desember sudah selesai. Mulai Januari ini dia menggunakan PPh umum ya, Pak ya. Nah, semangat itu Pak Edo Yan Pratama. Lanjut. Bapak Ibu Chan Mei 75. Kyung Hee Ibu Chan Mei. Kalau CV gaji direkturnya sampai dengan Desember kemarin dicatat sebagai biaya bukan prive. Gaji direkturnya sampai dengan Desember dicatat sebagai biaya bukan prive. Dan setoran PP21 dari gaji direktur tersebut staf di bawah PTKP. CV sampai dengan 2021 tarif PP23. Tahun 2024 harus bagaimana? Oke. Menurut saya, Bu ya, tahun 2024 gunakanlah cara yang benar, yaitu kalau direktur atau komanditer aktif mengambil uang, itu namanya prive. Kalau saya sih begitu, Bu. Jadi itu namanya prive ya, jadi nggak usah dilapor sebagai biaya. Yang sudah terlanjur gimana? Biarin aja. Yang sudah terlanjur biarin aja, kita nggak usah pusing lagi, kita lupakan, kita move on. Nah, 2024 harus benar, Bu, kalau bisa ya. Kalau sudah tahu itu salah, jangan diterusin. Jadi buat teman-teman, kalau sudah tahu selama ini prakteknya salah, jangan diterusin gara-gara takut pemeriksaan nih. Ya, banyak orang kan takut pemeriksaan, gua terusin salah Lah, mau sampai kapan kita terusin yang salah, gitu kan? Kalau sudah tahu salah, kita langsung ubah menjadi yang benar sekarang ini. Gitu, Bu. Semangat teman tuh, Bu Chan Mei 75. Ibu Kelvin Rossi, malam Bu Rossi. Mau tanya, kalau nggak isi user perekam, masalah nggak ya? Nggak masalah, Bu. Boleh-boleh saja. Jadi, user perekam kan dibikin untuk membantu kita supaya lebih private, supaya data gaji itu menjadi private, menjadi hanya diketahui oleh si perekam. Nah, kalau Ibu perusahaan yang terbuka atau perusahaan mungkin terlalu kecil gitu yang tidak perlu sampai rahasia-rahasiaan gimana gitu kan, ya udah kita buka apa adanya gitu. Jadi tidak perlu user perekam, langsung bikin bukti potong di dalam situ aja, di dalam DJP online gitu aja. Nah, nggak perlu sih sebenarnya. Cuman kan ada perusahaan yang terlalu sensitif, yang gaji itu sangat sensitif, atau dia punya banyak pegawai gitu sampai berapa puluh atau berapa ratus kan, ya daripada kelihatan semua data gaji kan mending dipisahin. Nah, dipisahin dengan user perekam, gitu sih, Bu. Cuman ingat ya, user perekam tuh buah si malakama. Kalau sampai usernya kehapus, ke-delete, maka hilang semua dipotongnya. Semoga teman tuh, Bu Rosi. Ibu VV 68. Malam, Pak. Malam, Bu VV. Kalau ada surat waris, apakah balik nama sertifikatnya masih harus bayar pajak? Jawabannya perlu bayar BPHTB, Bu. Bukan PPh ya. PPh 2,5% penjual nggak usah bayar. Tetapi BPHTB atau bea balik nama itu harus bayar ya. Alias BPHTB itu pajak pembeli ya, bayar 5%. Itu bukan pajak ya, Bu. Itu bukan pajak. Itu adalah BPHTB adalah bea balik nama gitu, bukan pajak. Kalau pajak mah gratis. Nah, yang dimaksud gratis adalah pajak penjualnya gratis, yang 2,5%. Oke. Dan apakah jika menghinakan trust tidak dikenakan pajak? Apa itu menghinakan trust, Bu? Mohon maaf, Bu, terpotong kalimatnya. Apa itu menghinakan trust? Oke, semua teman-teman Bu VV. Oke. Bapak Edo Yan Pratama, misal karyawan yang tidak menerima formulir A1 dari perusahaan, walaupun itu nihil. Apakah boleh pada saat lapor SPT, form SS, terpotong? Sorry, mohon maaf. Saya cari lagi ya. Tiba-tiba ke refresh tadi. Sebentar ya. Saya cari dulu. Tadi siapa? Bapak Edo Yan Pratama. Kalau nggak ada A1, bolehkah pada saat lapor SPT, SS, boleh tidak dilampirkan? Memang tidak perlu, Pak. Kalau Bapak tidak dapat A1, lagi pula nilainya nihil, kan gaji di bawah PTKP kan? Ya udah, nggak perlu. Kalau gaji di bawah PTKP, nggak terima A1 pun nggak perlu, Bu. Nggak, Pak. Nggak perlu. Tinggal langsung diisi aja di formulir SS-nya, berapa nilai penghasilan setahun. Udah, gitu aja. Kalau tinggal diisi penghasilan setahun di bawah 60 juta kan, nggak kena pajak kan? Di bawah 54 gitu kan, nggak usah kena pajak, ya udah lapor aja gitu. Tanpa ada bukti potong pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bukti potong itu diperlukan kalau nilainya ada PPh-nya di situ, gitu kan? Jadi bukti potong itu diperlukan kalau ada nilai PPh-nya di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak ditagih lagi oleh pajak gitu loh, bahwa saya sudah dipotong loh oleh kantor saya gitu. Tetapi kalau nilai PPh-nya 0 ya buat apa? Nggak perlu. Gitu ya.
Semua teman tuh Pak Edo Yan Pratama. Bapak Andre Jaswanda. Apa landasan munculnya pemelisahan pajak untuk badanku? Jawabannya suka-suka orang pajak, Pak. Suka-suka dia. Dia lagi ngopi-ngopi nih. PT ini bagus juga nih, omset gede nih, kita periksa. Boleh, suka-suka dia. Atau dia ketemu kita di warung kopi nih. Ini si bangsat nih, ini musuhnya teman gue nih. Mau gue periksa? Boleh, silakan gitu ya. Jadi bebas, Pak. Yang namanya pemeriksa pajak punya hak dan kewenangan untuk memeriksa orang. Bebas. Gitu, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, kita sebagai wajib pajak harus siap gitu Pak, harus siap. Kita boleh komplain sih, tetapi ya kita harus siap kalau ada pemeriksaan pajak. Ya sudah, maksudnya kan kita kan selama ini bikin laporan kan pembukuan. Ya udah, kita harus siap dengan pembuktian-pembuktian terhadap pembukuan kita. Gitu Pak ya. Jadi nggak perlu ada landasan untuk orang pajak melakukan pemeriksaan pajak. Suka-suka dia. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pemeriksaan pajak. Itu hal yang biasa Pak, biasa aja. Nah, semua teman tuh Pak Andre. Bapak Sanden Daniel 037. Malam kok, malam. Mau tanya, saya mahasiswa. Oh tadi ya Bapak ya, sudah ya. Nggak perlu Pak ya, bagi seorang mahasiswa yang belum punya MPWP, itu tidak perlu ngapa-ngapain ya. Walaupun dia punya MPWP, itu tidak akan otomatis menjadi MPWP, tidak. Seseorang yang punya KTP, itu tetap perlu mendaftarkan ke kantor pajak jika dia mau punya MPWP. Cuma nanti kartu MPWP-nya terbit, nomornya sama dengan nomor NIK. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Sen Daniel. Bapak Muza Emerald. PPN DTP untuk rumah komersil sudah bisa dilaporkan belum? Bisa Pak, bisa ya. Bapak di pihak mana nih? Di pihak pembeli atau penjual? Kalau di pihak pembeli mah langsung lapor sebagai harta ya. Kalau di pihak penjual mesti cek lagi tuh PMK-nya Pak. Saya juga nggak ngikutin tuh PMK untuk developer ya. Coba dicek lagi ke PMK-nya kalau memang Bapak developer. Tetapi kalau Bapak orang pribadi langsung dilapor sebagai milik pribadi langsung. Oke, semoga tuh Pak Muza Emerald. Ibu Reni Ayunengsi. Malam kok, malam Bu Reni. Saya sudah hitung TER. April THR besar sekali ya. Dan saya hitung masa Desember ada lebih bayar. Bisa dikompensasikan nggak kok ke Januari 2025? Jawabannya bisa Bu, nggak ada masalah. Oke, jadi untuk masa Maret April ini kan ada THR. Dengan adanya THR menyebabkan terjadinya pemotongan TER yang besar kan. Nah, menurut saya tidak apa-apa, dipotong saja sesuai dengan TER di bulan tersebut. Gitu. Apakah akan LB atau kurang bayar? Nanti dipikirin di bulan Desember. Nggak usah pikirin sekarang. Oke? Nah, sekarang nanti kalau di Desember benar-benar LB bagaimana? Nah, kalau benar-benar LB, boleh kok dikompensasi. Boleh ya. Yang sifatnya PPh masa atau bulanan, itu boleh dikompensasi ke bulan berikutnya. Termasuk ke Januarinya. Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Yang kita belum tahu solusinya adalah untuk si pegawai bagaimana? Kan kita sudah lebih potong nih. Kita sudah memotong lebih daripada seharusnya kan? Kita mesti kembaliin uangnya dong. Nah, dengan kita mengembalikan uangnya, nanti bagaimana A1-nya? Nah, itu yang mesti kita pecahkan nanti di bulan Desember ya. Nanti, Pak. Masih lama. Semangat teman-teman, Bu Reni. Tapi nggak berasa ya sudah Februari ya. Udah mau pemilu kita ini ya. Sudah mau ganti presiden ya. Kalau jadi ganti presiden. Oke. Bapak Swago Nigiri. Tadi yang bayar segepok tanpa bupot gimana, Om? Gimana tadi, Pak? Bayar segepok tanpa bupot. Maksud Bapak ada terima uang tetapi nggak ada bukti potong gitu ya. Nah, seorang pekerja bebas kalau terima uang kemudian tidak dipotong PPh, ya nggak apa-apa, masuk kantong. Ya, nanti ketika SPT tahunan, si orang pribadi ini nih, dia laporkan seluruh penghasilan dia akan muncul kurang bayar. Nah, dia bayar di tahunan gitu, Pak. Jadi, SPT tahunan orang pribadi itu nanti menghitung tuh berapa PPh-nya, berapa penghasilan, berapa PPh-nya, dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja. Kalau nggak ada bukti potong, ya nggak apa-apa. Dia bayar sendiri di SPT tahunan dia. Gitu. Semua teman tuh Pak Swagonogiri. Om Swagonogiri. Atau bayar segepok pasti ada bayar bupot Om. Belum tentu. Pokoknya kalau ada bukti potong, kita terima. Kalau nggak ada bukti potong, ya sudah. Gitu. Ya sudah, kita bayar sendiri nanti di SPT tahunan. Gitu, Om. Nah, semua teman tuh Om Swagonigiri. Ibu Maria M. Pak mau tanya, kalau buat video dokumentasi dikenakan PPh 23 atas jasa. Tapi di objek pajaknya nggak ada buat yang dokumentasi. Apa bisa gunakan kode objek pajak pembuatan sarana promosi film, Pak? Jawaban saya boleh, Bu. Boleh saja. Yang penting tarifnya betul. Kan tarifnya 2% kan? Ya sudah.
Yang penting tarif 2%, detail tuh salah tuh nggak ada masalah, ya Bu ya. Kalau saya sih nggak masalah. Yang penting tarifnya betul 2%, negara tidak rugi kan. Nah, mengenai detailnya itu salah salah tempat lah, salah nomor lah, nggak ada masalah. Yang penting pajak negara nggak rugi, gitu aja sih. Kan kita nggak bisa pas-pasin ya. Apa itu jasa dokumentasi, kan nggak ada pas, ya udah kita cari yang paling mendekati aja, gitu Bu. Semua tuh Bu Maria. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Bapak Rokim Syah, malam Pak Rokim Syah. Saya salah satu pemilik modal di sebuah CV. Penghasilan saya dari Prive. Untuk lapor SPT, saya pakai formulir apa ya Pak? Kalau menurut saya Pak ya, gunakanlah 1770 polos. Oke, Pak Rokim Syah, menurut saya orang pribadi yang bukan karyawan tetap ya, yang bukan karyawan doang, yang ada usaha lah, punya CV lah, apalah, mending kita pakai yang lengkap, yaitu yang 1770 polos gitu Pak. Nanti Bapak tinggal laporkan penghasilan Prive itu di lampiran 3. Lampiran 3 bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke? Semua teman tuh Pak Rokim Syah. Ibu Maria M. Pak, apa bisa buatkan video penghitungan SPT tahunan orang pribadi untuk freelance atau orang pribadi yang bekerja berdasarkan proyek dan BUPOT yang diterima dikualifikasikan sebagai bukan pegawai, Pak? Mudah-mudahan saya punya waktu, Bu, ya. Tapi pada dasarnya sama, Bu. Pada dasarnya sama saja pada dasarnya ya, yaitu formulir 770, kemudian semua penghasilan dia laporkan di lampiran 1 halaman 2 di bagian pekerja bebas, kemudian semua bukti potong dia lampirkan, dia input di lampiran 2 ya. Bukti potong di lampiran 2, kemudian penghasilan di lampiran 1 halaman 2 gitu. Nanti semua ini akan terhitung ke halaman induk gitu, Bu, secara otomatis. Sama aja sih Bu, sama aja. Oke. Nah, semua teman tuh Bu Maria. Nanti saya lihat ya kalau ada waktu saya akan bikinin Bu. Semoga terbantu Ibu. Ibu Sunawadah, batas maksimal penggunaan tarif PPh final untuk CV kan 4 tahun. Selesai masa 4 tahun, tapi omset masih di bawah 4,8 M. Perlakuan pajaknya gimana? Kan belum memenuhi PKP 4,8 M. Oke, jawabannya gampang Bu. Jawabannya adalah CV ini mulai menggunakan tarif PPh yang umum, yaitu apa? Yang 22% dikalikan laba bersih. Oke. Untuk yang punya omset di bawah 4,8 M, yang 22% dapat diskon setengah harga, yaitu 11%. Nah, jadi nanti Ibu tinggal hitung 11% dikalikan laba bersih, itulah pajak Ibu di tahun yang pertama ini untuk menggunakan PPh umum. Gitu, Bu. Oke. Namanya adalah PPh pasal 31E ya, nama istilahnya untuk dapat fasilitas itu, yang di 50% yang tarifnya. Yang harusnya 22% menjadi 11%. Gitu ya. Nah, semangat teman-teman Bu Sunawadah. Ibu Siwi BDG. Malam Pak, malam kawan, malam Bu Siwi. Dari Pak Rudi. Oh Pak Rudi, halo. Untuk dividen saham 2021 yang dilaporkan pertama pada Maret 2022, kedua 2023, ketiga 2024. Apakah tahun 2024 ini masih wajib diinvestasikan? Nggak perlu Pak, udah nggak perlu. Bapak cukup lapor saja, kemudian Bapak sudah boleh pakai. Ya, kan 2021 kan? 2021 diinvestasikan, 2022 tahun kedua, 2023 tahun ketiga kan? Sudah, tinggal dilaporkan saja, selesai. Habis itu ditarik uangnya. Boleh ditarik mau ya. Kalau Ibu mau lebih memastikan lagi atau Bapak mau memastikan lagi, hitung bulannya Pak. Kapan mulai investasinya? Tarik 3 tahun supaya lebih pasti lagi ya, supaya lebih pasti ya. Kan 2021 tuh ke 2022, kemudian 2023, kemudian 2024 kan. Jadi di bulan apa di 2024 lebih persisnya yang dihitung 36 bulannya ya. Nah, di bulan tersebutlah Bapak baru boleh ambil uangnya. Itu lebih aman. Tetapi setahu saya sih setelah bulan Desember pun sudah aman kok harusnya ya. Gitu. Selama ini sih belum ada masalah ya. Tapi saya salah lama-lama masih ada masalah deh. Sama teman tuh Bu Siwi BG Pak Rudi ya. Bapak Ibu Sunawadah, PPh umum itu yang gimana kok? Nah, kalau dulu kan PPh final, Ibu kan tinggal omset dikalikan 0,5%, ya kan? Nah, sekarang PPh umum maksudnya ada laporan laba rugi dong. Ada laporan laba rugi nih, omsetnya berapa, HPP-nya berapa, kemudian ada laba kotor, kemudian kurangin beban, kemudian ada laba bersih sebelum
pajak, ya kan? Nah, laba bersih sebelum pajak inilah yang dikalikan dengan tarif PPh badan. PPh badan itu berapa? 22%. Tetapi kalau punya omset di bawah 4,8 M, dapat diskon setengah harga menjadi 11%. Jadi, nanti laba bersih ini dikalikan dengan 11%, itu adalah pajak Ibu di SPT tahunan di tahun pertama nanti. Gitu, Bu. Mudah-mudahan ngerti, Bu, ya. Kalau enggak, Ibu gabung aja nanti ke PPh UMKM, ke akuntingumkm.com. Semangat bantu, Bu Sunawadah. Bapak Edoyan Pratama, makasih kok. Sama-sama. Ibu MJC 84, malam kok. Malam Bu MJC. Kalau bulan 1 sampai 7 kerja di kantor. Lalu bulan 8 saya jadi pedagang. Isi SPT gimana ya? Nggak ada masalah, Bu. Jadi yang pertama adalah Ibu kan terima bukti potong ya. Terima bukti potong dari kantor, itu dilapor dong sebagai karyawan ya, bukti potong. Kemudian bulan 8 sampai bulan 12, Ibu mulai bayar pajak UMKM tuh 0,5% dikalikan omset setelah melewati omset 500 juta. Oke. Setelah melewati omset 500 juta, Ibu bayar PPh 0,5%. Kemudian itu dibayar, kemudian dilapor di lampiran 3 nanti. Di lampiran 3 nanti ada hitungannya tuh. Di bagian paling bawah PPh final, Ibu tinggal centang aja PP 55. Nanti di bagian kanan atas akan muncul tuh tempelan tombol untuk isi omset bulan 8 berapa, bulan 9 berapa, bulan 10 berapa. Nah, setelah melewati 500 juta, maka Ibu bayar pajaknya. Gitu, Bu. Gampang kan? Semoga terbantu, Bu MJC. Ibu MJC 84. Bulan ke-8 jadi pedagang kok. SPT laporannya gimana ya kok? Sama saja, Bu. Cuma Ibu ganti formulir ya. Formulir gunakanlah formulir 1770 polos. Oke? Gunakanlah 1770 yang polos ya. Nggak usah pakai yang S ataupun SS. Pakai yang polos. Kemudian di lampiran 3 di bagian PPh final Ibu akan mulai menginput yang namanya usaha dagang di situ. Oke? Semoga teman-teman tuh Bu MJC 84. Ibu Maila Lisa 88. Kalau sudah terlanjur merekam pakai akun master DJP online, bulan depan pakai user perekam, bisa kok? Jawabannya bisa, Bu. Bisa, nggak ada masalah. Boleh. Cuman ingat ya, user perekam itu tidak boleh dihapus akunnya. Kalau kehapus, nanti semua mau dipotong hilang. Jadi lebih baik, gunakanlah user perekam itu nama direktur, NPP direktur. Nah, cuman yang ngebuka nanti orang khusus kan gitu. Nah, semoga teman-teman Bu Maila Lisa 88. Ibu Cecilia Teja mau tanya, kalau kupon obligasi falas kan tidak ada pajaknya. Lalu di SPT dilapor di lampiran 3 nomor 1 atau dilaporan sebagai penghasilan yang sudah kena pajak final atau bukan objek pajak. Menurut saya bukan objek pajak, Bu. Bukan objek pajak ya. Lampiran 3 yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nanti Bu tinggal pilih lainnya aja di situ. Masukin bagian lainnya ya. Kalau memang dia betul-betul nggak kena pajak ya, setahu saya sih obligasi kena pajak 10% ya. Itu kalau dalam negeri. Kalau falas ya saya nggak tahu juga sih, nggak pernah beli soalnya. Kalau memang begitu ya sudah. Berarti dia masuk kategori yang bukan objek pajak. Gitu, Bu. Semua teman-teman Bu Cecilia. Ibu Indrawati Wong. Sewaktu merekam Bupot 21 dengan non-download dari DJP, NPWP karyawan tidak pernah lapor SPT. Sewaktu impor ditolak terus. Itu pengaruh ya kok? Bagaimana impornya nggak valid terus ya? Oke. Yang pertama, Ibu mesti cek ke dalam si karyawan itu, apakah dia sudah pemadanan NIK NPWP. Oke. Kalau dia belum pemadanan NIK NPWP, maka dia perlu segera pemadanan NIK NPWP. Karena dia akan tercatat atau termarkup gitu ya, tertandai sebagai orang yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP. Gitu ya. Jadi langkah pertama, si karyawan harus memadankan NIK NPWP dulu. Oke, yang kedua, kalau dia sudah pemadanan, masih error juga, Ibu testing terus sampai berhasil, Bu. Testing terus, karena memang agak tricky nih, Excel ini ya, agak tricky. Salah dikit aja, dia nggak bisa ngimpor ya. Salah 0 menjadi O gitu, atau O jadi 0 itu bisa mempengaruhi, gitu, Bu. Jadi nggak boleh salah, walaupun sedikit pun. Coba dites lagi, Bu, sampai bisa. Tetapi feeling saya gara-gara si karyawan belum pemadanan deh. Coba dia suruh pemadanan dulu NPWP NIK-nya. Oke? Semangat tuh Bu Indrawati. Ibu Citra Fernandes, kok mau tanya, untuk hitung pajak karyawan yang resign, hitungannya langsung disetahunkan atau pakai TER? Menurut saya pakai TER, Bu. Tetap pakai TER ya. Nanti di bulan Desember baru kita hitung deh yang benar buat orang ini. Kalau memang kita sudah terlanjur lebih potong, kita kurangkan nanti di bulan Desember. Kita kembalikan uangnya. Setahu saya sih begitu, Bu ya. Karena kalau kita hitung setahun sekarang kan kita belum bisa bikin A1.
Setahu saya kita belum bisa deh bikin A1 di tengah-tengah tahun deh. Mesti nunggu Desember, kayaknya begitu. Oke. Semoga tuh Bu Citra Fernandes. Bapak Udista Haryanto. Penerapan e-Bupet 21 per 2024 ini berarti nanti karyawan terima e-Bupet otomatis via email ya Apakah mirip unifikasi? Betul, dia mirip unifikasi, tetapi dia tidak terima langsung otomatis ya Pak ya. Bapak mesti kirim ke dia emailnya. Bapak mesti cetak dulu e-Bupet ini ke dalam file PDF, kemudian kirim kepada si karyawan. Via email boleh atau di print boleh gitu. Tetapi nggak otomatis. Setahu saya sih belum otomatis ya. DJP belum mengakomodir email otomatis seperti itu. Gitu. Jadi tetap Bapak setelah bikin e-Bupet dipotong, Bapak mesti print dulu atau cetak ke PDF, baru kirim ke si karyawan. Gitu. Belum secanggih itu mau otomatis ya. Dia memang mirip unifikasi, sama seperti PPh 23 kan. Nah, semoga tahun itu Pak Yudhista Haryanto. Tetapi itu ide bagus ya. Ide bagus ya. Kenapa nggak langsung aja kasih emailnya di bagian e-Bupet itu, kasih email si karyawan, nanti otomatis dia terima email ya. Itu ide bagus, Pak. Thank you, Pak. Ibu Lisa Mona 1183. Malam malam Bu Lisa. Mau tanya, PPS e-reporting belum ada dan perekaman dan DJP online ngisinya di mana ya setahu saya sudah ada sih Bu. Coba saya cek ya, DJP online saya mestinya ada sih. Banyak orang komplain nggak bisa loh. E-reporting PPS ya. Coba saya tes dari sini, e-reporting PPS, saya masuk ke akun saya. Saya pilih ke menu layanan. Ada Bu, ada. Ada e-reporting PPS, ada di tempat saya. Coba saya kasih lihat nih ya, saya putar nih videonya nih. Nih, ada nih e-reporting PPS di tempat saya. Nah, jadi kalau Ibu belum ada, kemungkinan Ibu ini belum aktivasi. Coba Ibu masuk ke menu ini, masuk ke menu ini ya, nama, kemudian profil, masuk ke menu profil, kemudian Ibu pilih namanya aktivasi fitur nih. Aktivasi fitur di sini, kemudian Ibu pilih yang namanya e-reporting PPS. Ada nggak dia? Yang ini nih, Bu. Yang coba yang ini, program pengungkapan sukarela ya. Coba cek di situ. Ya, itu doang sih. E-reporting PPS nggak ada khusus, langsung di sini. Ibu pilih ini, program pengungkapan sukarela ya. Begitu ini sudah tercentang, maka seharusnya sudah bisa di menu layanan. Sudah ada nih, menu PPS nih, e-reporting PPS. Oke? Bisa ya Bu ya? Mestinya bisa. Coba cek lagi Bu Lisa. Kemungkinan belum diaktifasi fiturnya. Oke? Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Alki 22. Jika status SPLN, apakah perlu lapor SPT tahunan dan melapor pendapatan di luar negeri? Kalau Bapak sudah dapat surat SPLN, maka Bapak tidak perlu lagi lapor dan bayar di SPT di dalam negeri. Nggak perlu lagi. Gitu sih. Kalau Bapak belum punya surat SPLN, maka walaupun Bapak ada di luar negeri, Bapak tetap mesti lapor SPT tahunan sesuai dengan SPT di Indonesia ini. Gitu Pak. Jadi Bapak perlu surat sakti yang namanya surat SPLN, surat persetujuan SPLN. Setelah punya SPLN, maka Bapak sudah tidak perlu lagi bayar dan lapor SPT di Indonesia. Oke? Semoga itu Bapak Alki 22. Bapak Victor SUW. Malam Pak Victor. Mau tanya, apabila kita beli FR di bank dengan nilai di bawah 100%, yaitu 80, maka kita mengakui FR kita dalam laporan pajak sebesar 100 atau 80 untuk nilai perolehannya. Kalau saya sih Pak ya 80. Kalau saya 80, kenapa? Karena saya mau ngikutin arus kas. Saya mau ngikutin arus kasnya saya gitu. Jadi kalau uang saya keluar 80, ya saya akui 80. Kalau uang saya keluarnya 120, ya saya akui 120. Walaupun nilai nominal atau nilai base FR itu 100 gitu loh. Kalau saya sih gitu ya. Supaya apa? Supaya nilai harta saya itu cocok dengan cash flow-nya, bukan ngikutin market value-nya. Kalau saya sih gitu. Oke. Saya mau tuh Pak Victor. Bapak Victor, dan saat jatuh tempo, maka selisih capital gain 20 kita akui pajak PPh 21 atau apa ya? Sepemahaman saya Pak ya, capital gain ini Bapak akan akui sebagai penghasilan lain. Penghasilan lain dalam negeri, sehingga nanti akan terakumulasi sebagai yang kena pajak PPh progresif. PPh orang pribadi progresif, yang pasal 17 ya. Yang 5, 15, 25, 30% itu. Gitu sih Pak. Jadi, kalau memang Bapak jual dan memang ada untung itu, ya udah,
Bapak lapor 80, sehingga yang 20 ini adalah capital gain dan akan dihitung sebagai PPh lainnya, penghasilan lainnya, sehingga kena PPh progresif orang pribadi. Saya rasa begitu, Pak. Oke. Semangat untuk Pak Victor SUW. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam Bu Valeri. Mau tanya, misal saya beli KPR rumah 5,6 M. Yang dilapor di SPT berapa ya? Saya sebagai pembeli. Oke, menurut saya Bu, Ibu lapor hartanya adalah 5,6 M. Oke, Ibu beli rumah kan 5,6 M ya. Nah, jadi yang Ibu lapor di bagian harta adalah 5,6 M. Kemudian, di bagian hutang, Ibu laporkan yang masih terhutang pada kondisi 31 Desember. Oke, kan Ibu kan ada bayar nih, bayar DP lah, bayar cicilan pertama, cicilan kedua, cicilan ketiga kan. Nah, pada saat Desember, berapa yang masih terhutang? Siapa tahu cuma 4,5 atau 4,8 gitu kan. Nah, ya udah, yang masih terhutang itulah yang dilapor sebagai hutang. Sedangkan di harta, Ibu lapor nilai penuhnya, nilai full rumahnya. Gitu, Bu. Oke. Semangat untuk Bu Valeri. Ibu Bapak Joja Shop. Malam Bu Pak Joja. Mau tanya, apakah perusahaan yang sudah tidak aktif dan tidak ada karyawan harus lapor PP21 setiap bulan? Menurut saya nggak perlu Bu. Kalau yang tidak aktif dan tidak ada karyawan, tidak perlu lapor setiap bulan. Cukup di bulan Desember saja. Nah, karena di DJP online yang baru tidak bisa lapor, notif daftar pembayaran tidak ditemukan. Betul, kalau tidak ada bukti potong, maka tidak perlu lapor. Kalau ada bukti potong, maka wajib lapor. Oke? Nah, kalau ada bayar gaji karyawan ya, walaupun tidak ada PP21-nya, tetap bikin bukti potong. Nah, sehingga perlu lapor. Kalau nggak ada karyawan, yang nggak ada bukti potong, akibatnya nggak ada laporan. Gitu ya. Semangat teman-teman tuh, Bu Joja Shop. Ibu Maria M. Pak, apabila di tahun sebelumnya status NPWP non-efektif dan tahun ini mau lapor pajak, apakah harus melaporkan dengan tahun lalu waktu status pada saat itu non-efektif? Saya rasa nggak perlu, Bu. Langsung Ibu aktifkan sekarang, kemudian Ibu kalau mau boleh lapor SPT yang 2023. Nah, itu pun sudah lewat sebenarnya ya. Kalau ada harta mau diupdate boleh nih, lapor SPT 2023 ya. Atau mungkin Ibu mau bikin PKP lah, kemudian diwajibkan lapor SPT mundur 2 tahun lah, nah barulah dilapor. Gitu, Bu. Jadi setelah Ibu mengaktifkan NPWP sekarang lah baru mulai ada kewajiban lapor. Kalau sebelum nggak perlu, gitu. Kecuali memang ada kewajiban, seperti mungkin Bapak Ibu mau ngapa-ngapain ya, mau ada urusan administrasi yang butuh SPT tahunan, ya udah terpaksa lapor, gitu. Oke. Semangat terbantu Bu Maria. Bapak Andre Jaswanda, bagaimana orang pajak tahu bahwa kita ada PPN KMS terhutang kok? Caranya adalah dia datang ke rumah kita, dia lihat tuh rumah. Ini rumah gede juga nih, gue ukur nih. Begitu dia ukur, melebihi 200 meter persegi ya, kan 200 tuh batasannya kan, maka dia panggil tuh kita, Pak, ini mesti bayar PPN KMS nih. Ya udah, dihitung sama-sama, dibayar, gitu Pak. Gitu sih. Cara pertama gitu ya, datang langsung. Cara kedua, dari IMB. Kalau data IMB itu datang ke kantor pajak, muncul di komputer dia panggil kita. Nah ya, data pertama adalah dia survei langsung. Cara kedua IMB. Cara ketiga adalah ya mungkin ada data BPN lah, atau data PBB lah, atau data apapun yang masuk ke kantor pajak. Gitu sih Pak. Jadi intinya, kalau Bapak merasa membangun lebih dari 200 meter persegi, ya langsung bayar gitu Pak. Semangat tuh Pak Andre. Bapak Swago Nigiri, bayar segepoknya di bulan apa ya Om pekerja bebasnya? Jadi kalau pekerja bebas terima uang Om, dia langsung bayar pajak itu nanti di SPT tahunan. Nah, ketika si pekerja bebas ini mau bikin SPT tahunan, nah saat itulah baru dia lapor dan bayar PPh tahunannya. Gitu Om. Nah, untuk setiap bulan nggak perlu. Setiap bulan dia tinggal terima bukti potong kalau ada. Kalau nggak ada bukti potong ya nggak apa-apa. Dia terima uangnya aja. Gitu. Nanti di SPT tahunan dia tinggal hitung dan bayar dan lapor di tahunan ya. Di sebelum 31 Maret. Gitu Om. Nah, semua teman tuh Om Swago Nigiri. Ibu Nova Rumintang. Kok mau nanya, kalau direksi hanya digaji selama 6 bulan. Dikarenakan perusahaan mengalami kerugian. Di Desembernya jadi ada LB. Apakah harus pembetulan dari Januari ke Juni? Saya rasa nggak perlu, Bu. Nggak perlu ya. Jadi nanti di bukti potong bulan Desember, nilai PPh-nya minus. Setahu saya begitu caranya, Bu. Jadi nggak usah pembetulan. Di bulan Desembernya nanti dia tinggal
bikin bukti potong, nilai PPh-nya dibikin minus. Kemudian uang itu dikembalikan kepada seorang tersebut. Nah, nilai minus ini akan menjadi LB dong. Nah, LB Desember boleh dikompensasi ke bulan Januari. Kira-kira begitu teknisnya, Bu. Oke, coba diotak-atik ya. Nah, semangat teman tuh Bu Nova. Kemudian Ibu Nova, karena kan PPh 21-nya diselonkan, betul Bu ya. Jadi kalau ada LB, saya rasa tidak perlu pembetulan, langsung di bulan Desember bukti potongnya dibikin minus. Gitu. Nanti A1 jadi 0. Di A1 akan jadi 0 atau dikembalikan ke angka yang betul. Oke. Ibu Gita Isabel, Pak, freelance pakai aturan baru atau yang lama? Jawabannya aturan baru, Bu. Aturan baru yang namanya freelance itu kan bukan pegawai ya. Nah, kalau dulu bukan pegawai itu kan ada 2 kategori. Bukan pegawai yang berkesinambungan atau bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Sekarang udah enggak, digabung. Sekarang itu namanya adalah bukan pegawai lainnya. Gitu. Kalau dulu itu kan ada kategori PTKP, ada akumulasi setahun, sekarang udah enggak. Sekarang tidak usah PTKP, enggak usah akumulasi setahun, langsung di bulan tersebut berapa brutonya, kalikan 50%, kalikan tarif pasal 17, selesai. Bikin bukti potong, udah. Gitu, Bu. Oke. Semangat teman-teman, Bu Gita Isabel. Bapak 16879015. Malam kawan, malam Pak 16. Desember 23, saya DP mobil 30%, 150 juta. Januari 2024, pelunasan 300 juta. Apakah di laporan SPT, harta berupa mobil nilai 150, DP-nya saja? Jawaban saya tidak, Pak ya, tidak. Di SPT 2023, Bapak lapor hartanya itu mobil 300 juta, kemudian hutangnya 150. Gitu, Pak ya. Di bagian harta lapor mobil 300 juta, di bagian hutang lapor hutang 150 juta. Nanti di bulan Januari lunas. Gitu, Bu, Pak ya. Semangat teman tuh Pak 16. Bapak Abi Febrianto. Kok mau tanya, kalau untuk penghasilan yang diterima tenaga ahli masih berlaku pakai DPP kumulatif? Udah enggak ya, udah enggak. Atau harus ikuti peraturan yang baru kok? Ikuti yang baru, Pak. Terus cara hitungnya gimana kok? Makasih kok. Cara hitungnya gampang ya. Bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17 selesai. Tidak perlu hitung akumulasi sebulan-bulan sebelumnya, nggak perlu. Jadi setiap bulan potong selesai. Tiap bulan potong selesai. Tiap bulan potong selesai. Nggak perlu diakumulasi, kemudian hitung tarif lebih tinggi 15, 25, 30 nggak perlu. Gitu Pak ya. Cara baru lebih enak di awal, tetapi nanti di SPT tahunan pusing tuh si pekerja bebas ini, maka kena pajak gede di SPT tahunan. Semangat tuh Pak Abi Febrianto. Bapak Yusnadi, Pak Awan. Ya Pak, gimana Pak Yusnadi? Ibu Fafa Johari. Malam kawan, malam Bu Fafa. Mau nanya, kalau lapor SPT pembetulan sampai 3 kali, bermasalah nggak ya kok? Nggak masalah Bu, nggak apa-apa. Yang penting kita betul kan? Kan kita mau jadi orang benar. Kalau sudah salah kita benerin, masih salah kita benerin lagi dong. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa Bu, boleh-boleh saja, santai. Semuanya betul Bu Fafa. Bapak Feni Agustin. Malam kok, malam Bu Feni. BPN yang telah dibayarkan, tanggal bayar dan tanggal buku berbeda. DJP mengakui tanggal yang mana ya? Saya rasa tanggal ini deh. Tanggal yang lebih awal, Bu. Tanggal yang lebih awal aja deh, biar Ibu nggak pusing. Pokoknya kalau Ibu bayar di hari Sabtu, kemudian tanggal bukunya hari Senin, ya udah tetap dihitung tanggal Sabtunya, Bu. Tanggal yang lebih awal. Nggak usah khawatir, Bu. Ya, setahu saya begitu sih. Oke. Semangat teman-teman Bu Feni Agustin. Bapak Yusnadi Gunawan. Pak Awan, saya pemegang saham PT dan selama ini gaji dipotong PPh. Apa sekarang bisa langsung diganti ke Prive? Ibu PT atau PTP? Sedangkan yang Januari sudah bayar PPh. Apa nanti akhir tahun jadi lebih bayar? Jadi gini, kalau Bapak adalah PT biasa nih ya, maka sudah betul pakai metode gaji ya, bukan Prive. Prive itu hanya berlaku untuk CV. Ya, untuk CV. Oke. Kalau Ibu PTP ya, PT perorangan, maka masih bingung nih. Masih banyak orang berargumen ini dividen, ada yang bilang ini Prive. Nah, kalau Ibu mau pakai metode Prive, maka ya sudah, yang Januari di pembetulan aja. Januari dibetulkan, kemudian di PBK, nilai PP21-nya di PBK ke tempat lain. Gitu. Sehingga diganti menjadi Prive. Kalau mau pakai Prive ya. Tetapi kalau PT nggak bisa. Kalau PT memang harus pakai gaji metodenya. Oke. Nah, semangat untuk Pak Yusnadi Gunawan. Bapak Rosli Luis,
Uang lama 500 di Bank BNI sudah tercatat di SPT, pindah ke Bank ABC. Kena pajakkah di bank baru tersebut? Tidak ya. Pindahkan dari bank lain. Enggak. Jadi pindah antar bank yang tidak menyebabkan penghasilan itu tidak kena pajak. Oke. Pajak hanya muncul jika ada penghasilan. Gitu ya. Jadi kalau tadi 500 pindah ke bank baru jadi 800 gitu. Wah, naik harganya. Nah, maka ada penghasilan sehingga kena pajak. Gitu ya. Tetapi kalau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nilainya sama ya tidak kena pajak gitu ya. Contohnya, saya beli mobil harganya 300, saya jual 300, saya beli lagi 300 lagi, ya nggak ada untung. Kalau nggak ada untung, nggak ada penghasilan, maka tidak ada pajak. Ya. Semua teman itu Pak Roslili Louis. Bapak Yudi Sunario. Malam Pak Yudi. Mohon masukannya, laba ditahan PT. Apakah boleh dijadikan modal tanpa ada arus banknya? Terima kasih. Jawabannya boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh saja. Tetapi alangkah baiknya supaya tertib nih, Bapak transfer dulu deh. Transfer dulu ke pribadi sebagai dividen, baru kembalikan sebagai setoran modal. Itu lebih bagus, Pak. Lebih tertib, lebih aman secara administratif. Supaya jelas gitu loh. Jangan langsung tiba-tiba di jurnal balik itu. Boleh sih, boleh aja. Nggak melanggar ya. Cuman kita kan mau tertib ya. Kalau mau tertib sebaiknya dividen keluarkan dahulu, transfer dulu dividennya, baru balikin lagi sebagai setoran modal. Supaya jelas arus uangnya. Gitu Bu. Pak. Semua teman tuh Pak Yudi Sunario. Ibu Fafa Johari. Kalau ada MPWP, tapi nggak pernah lapor SPT pribadi, masalah nggak ya Jawabannya masalah ya, kalau suatu hari ibu perlu ngapa-ngapain. Contohnya, ibu tiba-tiba bikin paspor. Nggak bisa tuh kalau nggak ada SPT lapor. Atau tiba-tiba ibu mau menikah atau mau ngapain. Atau mau keluar negeri. Atau mau ngapa-ngapain. Nggak bisa tuh nanti itu, bakal jadi masalah. Jadi alangkah baiknya, ibu aktifkan, kemudian laporlah SPT tahunan tiap tahun, Bu. Gampang kok, tahunan gampang. Lapornya nggak susah kok. SPT tahunan gampang. Gitu, Bu ya. Jadi, lebih baik kalau kita sudah punya MPWP, ya laporlah MPWP-nya. Gitu. Setiap tahun sekali kok, nggak susah. Setahun satu kali doang. Gitu ya. Nah, semua teman itu Bu Fafa. Ibu Lisa Monas 1183. Pekerja bebas sepertinya 1770. Tapi ada bukti potong PPh 21. Bisa nggak pakai yang formulir S? Mungkin bisa, Bu. Bisa, Bu. Kan formulir S juga ada kan kategori normalnya kan? Bisa kok. S juga bisa. Cuman kalau saya ya lebih enak pakai yang polos supaya lebih lengkap. Gitu sih, Bu. Supaya lebih lengkap aja sebenarnya. Gitu. Tetapi apakah S bisa mengakomodir? Jawabannya bisa. S itu bisa mengakomodir. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Lisa. Bapak Rokim Syah, makasih sukses selalu. Sama-sama Pak Rokim Syah, sukses selalu. Kemudian Ibu Fafa Zohari. CV tidak ada penghasilan lagi, tapi masih ada kas atau bank. Kalau mau ditarik semua, kasnya masalah nggak ya Jawabannya kita mesti lihat laba ditahannya, Bu. Nah, dia hanya bisa tarik kas dan banknya senilai laba ditahan. Gitu. Setelah laba ditahan semua tertarik, masih ada uang di dalam situ, dia boleh narik sebagai pengurang modal, sebagai penarikan modal saham. Jadi kalau CV kan bukan modal saham ya. Ya udah modal CV. Langsung tarik semua kalau gitu, Bu. Sorry ya, kalau CV boleh. Kalau CV boleh. Tarik semuanya, nanti kan tinggal dihitung tuh, laba ditahannya berapa, selisihnya adalah pengurangan modal. Gitu. Jadi yang dia tarik adalah laba ditahan dulu, setelah sudah habis, baru dia tarik modalnya. Gitu deh, Bu. Boleh kok. Semua teman tuh Bu Fafa. Bapak Ibu MJC 84. Berarti pakai 2 form ya Bulan 1 ke 7 pakai 1770S, bulan 8 pakai yang polos Bukan Bu, bukan. Cukup satu formulir, yaitu 1770 polos. Udah. Di dalam yang 1770 polos itu bisa mengakomodir 2 penghasilan. Gitu loh Bu ya. Jadi di formulir yang polos itu bisa mengakomodir 2 jenis penghasilan. Yang gaji bisa dia isi, yang PPh final UMKM juga bisa dia isi. Di dalam satu formulir yang sama. Gitu Bu ya. Nggak perlu bikin 2 formulir. Satu formulir ya, yang polos aja. Oke. Semua teman itu Bu Jesse 84. Ibu Siandayani 59. Pak, dividen itu dilaporkan di 1770 lampiran 3 bagian B nomor 6 kalau dividennya ada tambahan. Maka dilaporkan lagi dan harus dilaporkan e-reporting ya Pak. Jawabannya betul Bu ya. Betul.
Itu kalau Ibu mau investasi ya. Kalau Ibu mau investasi, maka lapor di lampiran 3 yang paling bawah sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kan. Kemudian perlu dilapor e-reporting dan perlu diinvestasikan selama 3 tahun. Nah, tetapi kalau Ibu memilih untuk tidak investasi sehingga bayar pajak, ya udah tinggal di lampiran 3 bagian A aja, yang PPh final aja. Gitu. Oke. Semoga itu Bu Siandayani 59. Bapak Fitri Faria. Malam Pak Wan. Malam Ibu Fitri Faria. Bapak Andi sini. Malam kok. Malam Pak Andi sini. PTP, jika pemilik ambil saldo kas untuk biaya hidup, apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi mesti ditentukan. Ini tuh gaji atau prefer. Masuknya ke biaya apa? Prefer. Biaya apa atau prefer? Jawabannya sudah pasti bukan biaya ya. Sorry, bisa biaya ya. Jadi, kalau Bapak pakai metode dividen, maka itu namanya gaji ya atau dividen. Kalau Bapak pakai metode prefer, maka itu adalah prefer. Nah, kalau gaji langsung diambil dari kas, kemudian potong PP21 dong, seperti biasa ya kalau gaji. Kalau dividen, dia diambil dari laba tahan. Nah, kalau prefer, diambil dari laba tahan juga. Gitu Pak. Tinggal pilih Bapak mau pakai metode dividen atau metode prefer. Oke. Nah, semoga itu Pak Andi sini. Ibu Fitri Faria mau tanya, SPT tahunan orang pribadi tahun lalu harta berupa tabungan. Untuk tahun ini, apabila tabungan itu dibelikan rumah, gimana Pak Awan? Jadi tabungannya 0, di harta rumah dimasukkan. Betul Bu, betul ya. Nah, yang penting totalnya. Contoh nih, dulu tabungannya 1M. Sekarang tabungan jadi 0, tetapi muncul rumah dong 1M. Maka total hartanya tetap sama 1M. Gitu kan Bu ya? Nah, jadi yang penting adalah lihat total hartanya. Total hartanya harus sama atau ada kenaikan sesuai dengan penghasilan dia. Gitu, Bu. Mengenai item per item itu pindah nggak ada masalah. Tabungan berubah menjadi mobil atau mobil berubah jadi rumah atau ada yang dijual berubah lagi nggak ada masalah. Yang penting totalnya masih cocok. Gitu, Bu. Total rupiahnya masih cocok. Oke. Semua teman itu Bu Fitri Faria. Ibu Ernawati 445. Pak, jika Februari ada gaji dan THR, hitung PPh 21-nya gaji plus THR ya Pak? Betul Bu ya, betul. Jadi udah nggak usah memisahkan mana yang gaji, mana yang THR, mana yang gabungan, tidak perlu. Langsung gabung semua Bu, gabung saja semua ya. Gabung semua, hitung TER-nya selesai. Hitung tarif TER-nya selesai. Gitu ya. Apakah akan LB atau kurang bayar? Nanti di bulan Desember baru kita hitung. Yang penting sekarang kita potong sesuai dengan tabel TER yang tersedia. Gitu, nggak ada pilihan lain. Semua teman tuh Bu Erna. Bapak Hayanto 33. Kawan, jika orang pribadi kerja di luar negeri, tetapi juga ada penghasilan dalam negeri, belum ber-NPWP, apa perlu bikin NPWP dan SPDN atau SPLN? Jawaban saya adalah perlu Pak, perlu. Bikinlah NPWP, kemudian jadi SPDN saja. SPDN, nggak usah SPLN. Gitu sih. Nah, kecuali orang ini berniat untuk selama-lamanya ada di luar negeri. Kalau dia berniat selama-lamanya di luar negeri, nggak usah bikin NPWP, nggak perlu. Ya. Nah, tetapi kalau dia masih cinta sama Indonesia, masih pengen pulang, masih pengen berkeluarga di sini, ya sudah, bikin NPWP sekarang, kemudian mengakui SPDN saja, SPDN dan semua penghasilan dihitung berapa pajaknya nanti dibayar pajaknya. Gitu sih, Pak. Ya. Supaya apa? Supaya dia punya harta bisa update gitu, Pak. Jangan sampai tiba-tiba 5 tahun lagi, tiba-tiba blok dia punya harta besar gitu. Jangan. Gitu sih, Pak. Nah, semua teman-teman tuh Pak Hayanto. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok, malam Pak KJ. Kalau WPOP pekerja bebas, pengurang penghasilan brutonya apa aja ya kok? Pekerja bebas tidak ada pengurang, Pak. Pekerja bebas itu nggak ada pengurang bruto ya. Pekerja bebas itu mengisinya bukan di bagian itu. Pekerja bebas itu ngisi di bagian atas, yang bagian A. Yang bagian penghasilan dalam rangka usaha ya. Pilih yang pekerja bebas di situ. Bukan yang di bagian tengah-tengah. Di bagian tengah yang bagian B kalau nggak salah, itu kan penghasilan dalam rangka pekerjaan. Kalau pekerjaan itu orang karyawan, bukan ya. Kan Bapak kan pekerja bebas. Nah, kalau pekerja bebas di bagian atas, yang langsung kalikan tarif norma. Kalau normal 50% ya udah 50% gitu. Tidak ada pengurang untuk seorang pekerja bebas ya. Semua tempat itu Pak KJ Aksesoris. Pengurang itu hanya ada untuk karyawan tetap di perusahaan. Nah. Ibu Siwi Bandung.
Dari Pak Rudi. Untuk dividen saham yang diinvestasikan, jika belum 3 tahun, apakah bisa dipindahkan ke investasi lainnya? Boleh Pak, boleh. Yang terdaftar pada e-reporting. Misal investasi dari deposito lalu pindahkan ke saham. Boleh Pak, boleh. Silahkan. Nanti di e-reporting berikutnya dikasih tahu dong bahwa barang ini sudah berpindah. Dulunya di deposito, sekarang di saham gitu. Nggak ada masalah Pak, boleh-boleh aja. Gitu ya. Cuman saya sih menyarankan orang ya. Saya menyarankan ini barang nggak usah diganggu deh. Mending 3 tahun kita simpan, nggak usah diganggu. Tetap ada di situ aja. Mau deposito 3 tahun. Mau di saham 3 tahun gitu loh. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung. Nanti kita bingung kan? Kan kita tiap tahun ada dividen nih. Kita bingung. Jadi mending tahan 3 tahun kita biarin aja gitu. Beli SBN paling gampang. Oke. Semua teman tuh Pak Siwi. Tetapi boleh-boleh saja kok dipindah-pindah. Bapak Rudi ya. Pak Rudi, jika bisa, bagaimana cara input pada e-reportingnya? Sudah saya cari caranya masih belum nemu. Saya rasa sama aja Pak, sama aja caranya. Sama aja, tinggal dibikin e-reporting investasi, kemudian pilih tahunnya tahun berapa, kemudian pilih instrumennya. Tinggal pilih instrumen yang terbaru. Jadi Bapak tidak perlu menceritakan dulunya A berpindah jadi B, nggak perlu. Bapak langsung isi yang B aja, langsung isi yang terbaru yang B ini. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Rudi. Ibu Marisa, makasih Pak. Sama-sama. Bapak Martin Siregar, bagaimana cara memanfaatkan 20% tarif pada PPh 21? Kayaknya nggak ada Pak. Mohon maaf, Bapak mungkin salah paham. Tidak ada yang namanya tarif 20% dari tarif PPh 21 ya. Itu mungkin maksudnya kenaikan yang non-NPWP kali maksudnya. Itu sekarang belum diakomodir sih. Jadi mohon maaf nih Pak, mungkin beda persepsi. Selamat teman tuh Pak Martin. Oke teman-teman, mohon maaf nih sudah jam 9 ya. Kita akan tampung dulu pertanyaan yang belum terjawab. Akan saya jawab di video YouTube ya. Di video YouTube-nya Pajak Smart nanti di video berikutnya. Oke, saya tampung dulu ya teman-teman ya, yang belum terjawab ya. Ibu Janati Kidos. Kita masih ada live TikTok besok malam. Ibu Maria M. Oke. Bapak 168, makasih sama-sama. Ibu Sita ADW. Bapak Budi IRT2PB. Kemudian Bapak Stanley Jonathan. Kemudian Ibu Li Ching 25. Kemudian Ibu Chan Mei 75. Kemudian Bapak Anyelir Bonita. Bapak M Andi Saputro. Bapak Ibu Fitri, makasih Bu sama-sama. Ibu Ena, makasih sama-sama. Bapak Aldi Ginting. Oke. Kemudian Bapak Ibu Fitri Faria. Kemudian Bapak Minte SG3. Bapak Uncle Tio Bali. Oke. Kemudian udah selesai teman-teman ya. Oke, teman-teman, makasih semua ya. Kita akan ada live TikTok besok malam jam 8 malam di hari Selasa ya. Dan kita masih mau promo nih teman-teman yang mau bergabung di akunting UMKM ya. Yang mau belajar akunting, tinggal masuk ke website ya, akuntingumkm.com ya. Kalau mau bergabung untuk yang belajar akunting, nanti di bulan Maret kita baru aktif pelatihannya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Besok boleh atau Senin depan boleh. Makasih semuanya, sampai jumpa. Mari, thank you.